Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Heaven. Inspektur polisi Peter Kurisinkal adalah seorang polisi yang pendiam. Ia memiliki otak yang cukup cerdas yang ia gunakan untuk memecahkan kasus. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Hafiz Ali U5C, Afika Azahra M7K, Sri _Lia, Doni Emmanuel Roberto 7900, Septia Channel 9789. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Dunia Peter seakan berubah ketika ia ditugaskan menangani kasus pembunuhan. Lalu Peter melihat siapa korbannya, dan investigasi Inspektur Peter pun dimulai. Film ini dimulai dengan sekelompok taruna atau anak pramuka yang sedang melakukan kegiatan perkemahan di tengah hutan, di mana salah satu dari taruna tersebut tidak sengaja menemukan jasad yang sudah membusuk di sana. Polisi dan tim forensik langsung datang dan melakukan olah TKP. Polisi yang memimpin penyelidikan tersebut adalah DISP Bijoy. Di TKP, mereka menemukan jasad yang sudah dipenuhi belatung. Juga ada bekas tapak sepatu dan bekas jarum suntik di dekat jasad tersebut. Namun polisi belum mendapatkan identitas korban. Dokter forensik menjelaskan pada Bijoy jika belatung yang ditemukan di jasad korban berumur 3 hari. Dapat diasumsikan bahwa jasad tersebut dipastikan berumur 4 hari. Kematiannya pada tanggal 20 November. Lalu bekas jarum suntik yang ditemukan di TKP setelah dilakukan uji lab dideteksi adanya sianida di dalamnya, yang memastikan korban keracunan sebelum meninggal. Sebelum di ruangan lain, tim forensik yang memeriksa tanah dan jejak sepatu menjelaskan jika tidak ada bukti biologis yang mengarah pada pelaku dari temuannya. Namun mereka dapat memastikan jika korban dibunuh di TKP tersebut. Jejak sepatu yang ditemukan memiliki cetakan sepatu berukuran 9. Lalu Bijoy memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu tentang merek, model, dan perusahaan dari sepatu tersebut. Bawahan Bijoy langsung mendatangi sebuah perusahaan sepatu dan mendapatkan jika sepatu tersebut adalah cetakan terbaru dari mereka. Namun beberapa pasang telah lebih dulu terjual sebelum diluncurkan. Bawahan Bijoy pun meminta detail dari beberapa pembelinya. Lalu Bijoy memanggil seorang penjaga pos keamanan di hutan tempat terjadinya pembunuhan dan menginterogasinya. Penjaga tersebut mengatakan jika saat itu ia dalam keadaan setengah tidur melihat sebuah mobil putih yang melewati pintu pemeriksaan. Ia samar-samar melihat seseorang yang keluar dari mobil untuk membuka pintu pembatas. Keterangan dari penjaga pos dan pegawai perusahaan sepatu itu sama. Jika yang memesan sepatu dan orang yang membuka pintu pembatas adalah seorang polisi. Mendengar itu, Bijoy dan bawahannya pun terkejut. Bijoy langsung mendatangi atasannya dan memberitahukan penemuannya tersebut. Mendapatkan seorang tersangka, yaitu seorang polisi bernama C.I. Peter. Lalu kita dikembalikan ke beberapa bulan sebelum Peter ditangkap. Peter adalah seorang duda. Ia memiliki putra bernama Sabin. Di rumah, Peter hanya tinggal bersama ibu dan putranya. Ibu Peter sangat menyayangi Sabin. Hari itu, Sabin menggambar wajah seorang gadis teman sekolah yang disukainya. Saat ia akan pergi ke sekolah, Sabin sengaja mengempeskan ban sepedanya, dan itu terlihat oleh pamannya yang juga seorang polisi dan juga bawahan Peter bernama Billy. Sabin melakukan itu hanya agar ia bisa diantar oleh ayahnya ke sekolah. Sabin meminta pada pamannya agar tidak memberitahukannya kepada Peter. Lalu suatu malam, seorang pria datang ke kantor polisi dalam keadaan panik, melaporkan pada Billy kalau putrinya hilang di saat ia tinggal untuk membeli alkohol. Peter yang saat itu masih di kantor langsung membawa pria tersebut untuk pergi ke lokasi terakhir putrinya.
Di mobil, pria itu pun mengatakan pada polisi jika putrinya sedikit autis dan berumur 14 tahun. Saat ia tinggal, putrinya sedang mendengarkan musik di ponsel miliknya, yang membuat pria itu tidak bisa menunjukkan wajah putrinya pada Peter. Lalu pria itu pun memberikan nomornya pada Billy. Ketika sampai di lokasi terakhir, putri pria tersebut menghilang. Peter langsung meminta email dari ponsel pria tersebut dan langsung melacaknya menggunakan aplikasi dan berhasil menemukan sang gadis di rumah seorang wanita dengan tangan dan mulut yang diikat. Peter dan polisi berhasil mengembalikan gadis tersebut kepada ayahnya. Beberapa hari kemudian, polisi mendapatkan informasi jika telah terjadi pembunuhan di rumah seorang bernama Matthew. Peter dan polisi langsung mendatangi TKP, di mana saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka pun menemukan sang pemilik rumah sudah meninggal dalam posisi duduk dengan tangan yang terikat di kursi. Peter juga menemukan istri dari Matthew yang sudah meninggal di dekat Matthew. Juga putri mereka, Tina, yang ditemukan di kamar mandi dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa dengan luka di kepala. Sedangkan tetangga mereka mengatakan jika Matthew memiliki seorang pembantu laki-laki yang tinggal di gudang belakang rumah. Saat tim forensik datang dan melakukan olah TKP, Peter melihat sebuah gambar wajah seorang gadis milik Sabine. Dan ternyata gadis yang meninggal di kamar mandi adalah teman sekolah Sabine dan gadis yang disukainya. Hari itu Tina sedang merayakan ulang tahunnya di rumah. Saat Peter keluar ke belakang rumah, ia pun melihat Billy yang bingung sambil menunjukkan ke arah kamar di sana. Ketika ia masuk, ia pun menemukan Sabine yang sudah tergeletak tak bernyawa di lantai. Peter sangat syok ketika melihat putranya. Ditambah, ia tidak bisa menyentuh tubuh putranya karena berada di TKP. Peter terlihat sangat bingung dan gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang ayah, hatinya sangat hancur ketika melihat putranya mati di depan matanya. Esok harinya, Sabine pun dimakamkan. Begitupun dengan keluarga Matthew yang dihadiri oleh keluarga dan juga murid-murid sekolah teman Sabine dan Tina. Kasus itu pun diserahkan kepada polisi bernama Kishore yang melakukan penyelidikan. Ia pun mendapatkan tersangka utama bernama Balvinder, pembantu Matthew yang masih buron. Billy ditugaskan untuk membantu Kishore. Kishore mendapatkan hasil dari tim forensik dari darah yang ditemukan di TKP, mengatakan pada Kishore kalau kemungkinan pelakunya terluka di tangan. Kishore dan polisi lalu melakukan pencarian pada Balvinder dan menempelkan foto Balvinder di setiap jalan. Setelah mendapatkan temuan dari tim forensik, Kishore mendatangi rumah sakit, di mana perawat di rumah sakit mengatakan jika ada seorang pria yang datang dengan tangan kanan yang terluka pada hari pembunuhan. Namun setelah diobati, pria itu pun menghilang. Kishore pun memeriksa CCTV di rumah sakit dan melihat pria tersebut saat masuk ke dalam rumah sakit dengan tangan kanan yang terluka. Security yang berjaga terlihat mengenalinya. Mereka pun memanggil security tersebut. Security itu memang mengenalinya. Ia mengatakan jika pria tersebut bernama Stephen yang tinggal di dekat rumahnya. Kishore dan Billy langsung mendatangi Stephen yang sedang membeli daging bersama istrinya. Mereka pun langsung membawanya ke kantor. Di kantor, Stephen mengatakan jika ia dan Balvinder dulu bekerja di tempat yang sama. Stephen mengakui kalau ia dan Balvinder yang membunuh keluarga Matthew, tetapi niat awal mereka hanya untuk merampok dan tidak berniat membunuh siapapun. Namun semua berubah dan terjadi begitu saja. Balvinder pun melarikan diri setelah mengambil bagiannya. Setelah itu, Peter mendatangi atasannya dan meminta agar memasukkannya ke dalam tim investigasi. Awalnya atasan Peter menolak karena tim investigasi saat ini sudah bekerja dengan baik. Namun karena kasihan terhadap Peter, atasannya pun mengizinkan tetapi tidak resmi. Peter hanya diizinkan melakukan penyidikan paralel. Diizinkan untuk menyalin file kasus dari kantor. Peter pun pergi ke kantor dan meminta file kasus dari Billy. Sir. Peter mulai mempelajari kasus tersebut di rumah. Esok harinya, ia mendatangi Stephen di penjara dan memintanya untuk menandatangani surat pengakuan. Setelah itu, Peter mendatangi atasannya dan menunjukkan hasil dari investigasinya, di mana Peter menunjukkan video TikTok Balvinder dengan putranya dan Tina
yang memegang arit menggunakan tangan kanan. Juga saat ia menunjukkan Stephen, dan Stephen tanda tangan juga menggunakan tangan kanan. Dengan foto Matthew menunjukkan kalau tangannya diikat lakban dengan arah putaran ikatan yang dilakukan oleh seorang kidal. Karena jika dilakukan dengan tangan kanan, maka putaran ikatan akan searah jarum jam. Sedangkan di foto berlawanan arah, itu membuktikan jika ini bukan perampokan, melainkan pembunuhan berencana. Stephen hanya dijadikan boneka untuk menutupi pelaku sebenarnya yang terlahir kidal. Setelah mendengarkan penjelasan Peter, atasannya pun meminta Peter untuk kembali bergabung bersama tim secara resmi. Besoknya, Peter dan polisi kembali mendatangi rumah Matthew dan memeriksa ke semua tempat menggunakan alat detektor karena ia yakin jika Balvinder kemungkinan juga dibunuh saat kejadian dan jasadnya dikubur di suatu tempat. Namun polisi tidak menemukan tanda dari alat detektor. Saat mereka akan kembali, Peter melihat ubin yang tata letaknya berbeda dari yang lain. Ia pun memerintahkan bawahannya untuk memeriksa dengan alat detektor. Alat itu pun menunjukkan tanda. Polisi langsung membongkar ubin tersebut. Lalu Peter menancapkan pipa besi ke dalam tanah. Saat ia menyalakan korek api di dekat besi, pipa besi itu pun mengeluarkan api. Malam harinya, polisi pun berhasil membongkar dan menemukan jasad Balvinder di sana. Karena penasaran, bawahan Peter pun bertanya mengapa pipa besi itu mengeluarkan api. Dan Peter menjawab, karena ketika jasad terurai di dalam tanah, maka gas metana terbentuk. Dan itulah sebabnya pipa besi mengeluarkan gas. Saat di rumah, Peter melihat gambar-gambar putranya dan tidak sengaja menemukan gambar 6 orang anak di halaman sekolah yang berdiri teratur. Peter seperti pernah melihat hal tersebut. Peter lalu memeriksa CCTV saat teman-teman Tina dan Sabine datang melayat. Ia pun melihat ke-6 anak tersebut dengan posisi yang sama datang melayat ke rumah Tina, namun tidak datang melihat Sabine, padahal Tina dan Sabine teman sekelas. Peter merasa ada yang aneh dengan itu. Esok harinya, Peter dan Billy mendatangi sekolah mendiang Tina dan Sabine. Mereka pun melihat ke-6 anak tersebut keluar ke halaman sekolah dengan posisi yang tetap sama dan teratur, lalu menaiki mobil jemputan. Peter dan Billy mengikuti mobil tersebut hingga sampai ke asrama anak-anak yatim piatu. Ke-6 anak tersebut adalah anak yatim piatu yang tinggal di asrama. Peter pun menemui kepala asrama dan bertanya tentang mengapa mereka hanya melayat ke rumah Tina. Kepala asrama mengatakan karena mereka mengenal keluarga Matthew, dan ia pun menceritakan kejadian 5 tahun yang lalu saat Matthew dan istrinya datang ke asrama. Matthew dan istrinya tidak memiliki anak. Mereka sangat menyayangi anak-anak di asrama, terutama Tina. Hingga suatu hari, mereka meminta izin kepada kepala asrama untuk mengadopsi Tina. Namun karena mereka tidak memiliki rumah sendiri, kepala asrama pun tidak mengizinkannya sesuai peraturan mereka. Tetapi setelah beberapa hari, mereka kembali dengan membawa dokumen rumah yang mereka beli, dan Tina akhirnya diadopsi oleh mereka. Kemudian Peter mendatangi atasannya dan melaporkan progres dari penyelidikannya, di mana ia menunjukkan koran tentang berita penyitaan bea cukai di bandara 5 tahun yang lalu. Barang yang disita adalah berlian senilai 5 crore rupiah. Terdakwa utama seorang pria bernama Obed yang ditangkap 1 minggu setelahnya. Good work, Peter. Tepat 1 bulan setelah penyitaan tersebut, rekening Matthew mendapatkan kiriman 1 crore rupiah dari akun resmi bea cukai. Dapat disimpulkan jika Matthew adalah informan yang membocorkan penyelundupan berlian tersebut. Motif dari pembunuhan keluarga Matthew bisa jadi balas dendam kejadian 5 tahun yang lalu, karena Obed telah dibebaskan 6 bulan yang lalu. Peter sedang melacak keberadaan Obed. Akan tetapi, Peter mendapatkan kabar dari bawahannya jika Obed baru saja meninggal. Itu membuat penyelidikannya buntu. Ibu Peter tiba-tiba sakit dan dirawat. Saat di rumah sakit, Peter tidak sengaja bertemu dengan Philip, pria yang dulu kehilangan putrinya. Philip sangat berterima kasih kepada Peter karena dulu menolongnya. Esok harinya, Peter menyerahkan file kasus pembunuhan tersebut pada atasannya dan mendakwa Stephen sebagai tersangka utamanya. Peter mengatakan jika semua penemuannya salah,
Stephen-lah pelaku utamanya dan motifnya adalah perampokan. Are you sure? Lalu Peter memberikan surat izin cuti pada atasannya dan meminta cuti beberapa hari untuk merawat ibunya di rumah. Tetapi Peter justru mendatangi rumah Kisor, polisi yang pertama melakukan investigasi kasus pembunuhan keluarga Matthew. Karena sebelum cuti, Peter sedang memata-matai seorang pengacara yang menangani kasus penyelundupan berlian 5 tahun yang lalu. Dan dia menemukan pengacara tersebut sedang bersama istri Stephen yang menandatangani surat perjanjian dan Kisor juga berada di sana. Kisorlah yang mencarikan Stephen pengacara. Peter bertanya apa keterlibatan Kisor dalam kasus tersebut. Karena sudah tidak bisa mengelak, Kisor pun menceritakan kejadian 5 tahun yang lalu di mana semua berawal. Saat itu, orang kepercayaan bos penyelundup berlian bernama Fabian John yang menggunakan wanita hamil sebagai kurir di dalam pesawat. Saat pengumuman landing, kurir tersebut akan meminum obat yang membuatnya merasa pusing dan tidak nyaman. Karena kondisinya darurat, maka pintu keluar emergency medis akan diumumkan awak kabin kepada petugas bandara dan pasien akan dibawa ke ruangan medis di bandara saat mendarat. Dokter yang ditempatkan di sana adalah anak buah John. Dokter akan memberikan penawarnya dan merujuknya ke rumah sakit. Lalu John mengikuti ambulans dari belakang. Matthew adalah perawat di ruangan medis bandara dan ia curiga tentang hal tersebut. Lalu mencari tahu tentang penawarnya dan meneruskan informasi tersebut ke Departemen Bea Cukai. Ketika transaksi selanjutnya dilakukan, Matthew pun melaporkannya dan membuat sang kurir dibawa oleh petugas Bea Cukai. Namun celakanya, hari itu John menggunakan kekasihnya Nancy sebagai kurir. John lalu menyuap pengacara dan juga Kisor agar mereka mengeluarkan Nancy dari sana. Dan mereka pun menggunakan Ubaid sebagai tersangka agar Nancy mendapatkan jaminan keluar. Akan tetapi, Nancy kehilangan calon bayinya setelah kejadian tersebut yang membuatnya depresi lalu gantung diri. Setelah itu satu-satunya tujuan John adalah menemukan informan tersebut. Hingga akhirnya setelah 5 tahun mencari, ia pun menemukannya. John langsung mendatangi rumah Matthew bersama Stephen dan Ubaid. Lalu John membunuh istri Matthew terlebih dahulu, lalu Tina, dan terakhir Matthew. Balvinder melihat kejadian tersebut dan mencoba lari. Namun dikejar oleh Stephen dan Ubaid lalu dibunuh. Sedangkan Sabine ditemukan oleh John yang sedang memompa balon. John lalu mencekik Sabine hingga mati. Setelah mendengarkan itu, Peter berniat untuk balas dendam. Saat John mendatangi makam Nancy, ternyata makamnya sudah dibongkar dan jasadnya hilang. Di batu nisan Nancy tertulis "In Heaven" yang mengarahkan John ke rumah Matthew. John langsung mendatangi rumah Matthew dan bertemu Peter di sana. John lalu mengeluarkan pisau dan mencoba membunuh Peter. Tetapi Peter justru berhasil mengalahkan John dan memborgolnya di kursi lalu membunuhnya. Lalu kita dikembalikan ke kejadian awal saat Peter dibawa ke pengadilan. Saat itu pengacara Peter memanggil saksi yaitu dokter forensik yang memberikan kesimpulan tanggal kematian korban adalah tanggal 20 November. Setelah memeriksa belatung yang ditemukan pada jasad, tetapi pengacara Peter memiliki bukti jika Peter dan ibunya berangkat ke Dubai pada tanggal 18 November untuk menghadiri ulang tahun dari keponakan Peter dan kembali pada tanggal 27 November. Bukti itu diperkuat dengan paspor Peter dan ibunya dan juga sebuah video live di Facebook pada tanggal 20 November saat mereka merayakan ulang tahun keponakan Peter. Itu tidak membuktikan jika Peter yang melakukan pembunuhan pada tanggal 20 November yang membuat Peter akhirnya dibebaskan. Lalu kita pun diperlihatkan setelah Peter membunuh John, ia pun memanggil Philip yang bekerja sebagai supir ambulans. Mereka pun memasukkan jasad John ke dalam peti pengawet sementara jenazah. Dan pada malam ia akan berangkat ke Dubai. Peter pun menyerahkan kunci mobil pada Philip dan Philip yang mengurus jasad John. Philip lalu membawa jasad John ke tengah hutan menggunakan seragam polisi, lalu merekayasa TKP di sana.
Di akhir film, Peter mendatangi makam putranya, di mana jasad dari Nancy dimakamkan kembali dekat makam Sabine, dan film pun berakhir.